Di video sebelumnya, kita telah membahas kisah pria Ukraina bernama Sergei Ponomarenko yang mengaku melakukan perjalanan waktu dari tahun 1958 pergi ke tahun 2006 hingga 2050. Nyatanya, kisah Ponomarenko ini memiliki rangkaian peristiwa yang mampu meyakinkan pembaca akan kebenaran cerita. Di antaranya seperti kemiripan kartu identitas Ponomarenko dengan kartu identitas Uni Soviet pada masanya. Lalu, kehadiran tokoh Valentina Kurish yang ternyata masih hidup dan masih menyimpan foto lama dengan Ponomarenko, hingga perbandingan foto kota Kiev di tahun 2006 dengan tahun 2050 yang perbedaannya cukup masuk di akal. Namun, jika kita lebih teliti, ternyata kisah ini mengandung sejumlah kejanggalan yang pada akhirnya membuat kita jadi bertanya, apakah ini kisah nyata atau hanya fiktif belaka? Maka di part kedua inilah kita akan mengungkap beberapa fakta dan kejanggalan yang terdapat dalam kisah penjelajah waktu Sergei Ponomarenko. Buat kalian yang belum nonton video part satunya, gue saranin buat nonton dulu supaya kalian gak bingung dengan apa yang kita bahas di video part kedua ini. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Sebelum kita diskusi panjang lebar, perlu kalian ketahui bahwa cerita ini pertama kali disiarkan oleh stasiun televisi Ukraina yang bernama 1+1. Ya, itu. Di mana kisah Ponomarenko telah menyebar luas di berbagai artikel di internet hingga memiliki beragam versi. Ya, meskipun sejumlah versi yang hadir tidak terlalu melenceng dari garis besar cerita. Perbedaannya hanya terletak pada penempatan nama-nama tokoh. Contohnya, di artikel A, nama psikiater yang menangani Ponomarenko adalah Dr. Pablo Kutrikov. Sedangkan di artikel B, namanya adalah Dr. Pablo Kritikov. Di artikel C, namanya adalah Dr. Pavel Krutikov. Menariknya, kebanyakan artikel mengatakan bahwa Ponomarenko pertama kali datang ke kota Kiev, Ukraina pada hari Selasa, tanggal 23 April tahun 2006. Padahal, jika kita telusuri di kalender, tanggal 23 April tahun 2006 itu adalah hari Minggu, bukan hari Selasa. Tak sampai di situ, kesalahan ini bahkan terjadi beberapa kali. Seperti saat Ponomarenko menunggu di ruang resepsionis, sembari memperhatikan microwave. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa kejadian itu direkam pada tanggal 23 April tahun 2006, pada hari Rabu. Sekali lagi, jika kita telusuri di kalender, tanggal 23 April tahun 2006 itu harusnya hari Minggu, bukan hari Rabu. Begitu juga ketika Dr. Pablo membahas foto-foto yang diambil dari kamera Ponomarenko. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa kejadian itu direkam pada tanggal 25 April tahun 2006. Namun, ketika Ponomarenko mulai meninggalkan ruangan tersebut, tanggalnya berubah menjadi 26 April tahun 2006, hari Jumat. Ya, nggak tahu juga. Apa mungkin Dr. Pablo dan Ponomarenko ngobrol seharian penuh dan baru keluar dari ruangan itu pada keesokan harinya? Atau mungkin juga petugas rumah sakit yang emang salah mengatur tanggal pada kamera CCTV mereka. Meskipun tetap nggak wajar, karena ternyata lagi-lagi kalau kita telusuri di kalender, tanggal 26 April tahun 2006 itu adalah hari Rabu, bukan hari Jumat. Di salah satu artikel yang juga membahas kisah Ponomarenko, ada sebuah komentar dari netizen luar negeri yang kurang lebih isinya mempertanyakan, ngapain Ponomarenko mesti bawa paspor saat keluar rumah kalau niatnya cuma mau jalan-jalan di sekitaran kota doang. Dari komentar inilah timbul rasa penasaran. Sebenarnya kartu identitas yang dibawa Ponomarenko itu sejenis apa?
Apakah sejenis KTP, SIM, paspor, atau sejenis apa? Dan setelah ditelusuri, ternyata kartu identitas yang dibawa Ponomarenko adalah sebuah Komsomol tiket. Komsomol sederhananya merupakan organisasi pemuda komunis Uni Soviet, di mana setiap anggota akan memiliki kartu identitas, salah satunya Komsomol tiket. Komsomol tiket ini berisi identitas anggota seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, suku, dan lain sebagainya. Jujur sejauh ini, gue nggak ngerti, gue nggak paham apa tujuan dibentuknya Komsomol, aktivitasnya apa, dan nggak tahu juga apakah Komsomol tiket merupakan kartu identitas utama bagi masyarakat Uni Soviet pada masanya. Tapi menariknya, saat ini ternyata Komsomol tiket itu diperjualbelikan di toko online. Bahkan ada yang menjualnya dalam keadaan masih berisi identitas orang lain, yang kita nggak tahu juga apakah si pemilik aslinya masih hidup atau udah nggak ada. Kira-kira buat apa ya orang mau beli kartu identitas orang lain? Apa mungkin buat dokumentasi? Atau sekedar koleksi? Atau jangan-jangan buat bikin cerita fiksi? Jika dilihat sekilas, Komsomol tiket milik Ponomarenko terkesan tak memiliki banyak perbedaan dengan Komsomol tiket pada umumnya. Namun, jika kita mendekat pada bagian pas foto, kita akan menyadari bahwa cap yang mengenai bagian foto akan nampak lebih jelas dibanding dengan cap yang mengenai bagian kertas. Anehnya, hal ini tidak terjadi pada Komsomol tiket milik Ponomarenko. Terlihat, cap yang mengenai bagian foto lelaki itu malah nampak pudar, sama pudarnya dengan cap yang mengenai bagian kertas. Sekarang kita jadi punya asumsi bahwa mungkin aja Komsomol tiket milik Ponomarenko ini adalah hasil editan foto. Kalau kita ingat-ingat lagi, fotografer bernama Vadim Posner yang membantu penyelidikan Ponomarenko mengaku terkejut setelah menemukan bahwa jenis gulungan film dalam kamera Ponomarenko bermerek Swema. Karena menurutnya, jenis gulungan film bermerek Swema seharusnya sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 1970-an. Katanya, dia juga heran, kok bisa barang langka itu masih ada di tahun 2006. Namun, ada sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa produsen film fotografi bernama Swema itu nyatanya masih memproduksi produk-produknya hingga tahun 1990. Artinya, di tahun 2006, produk buatan Swema seharusnya belum terlalu langka. Ketika melihat perbandingan foto Kotakif di tahun 2006 dengan foto di tahun 2050 pada lokasi yang sama, kehadiran gedung-gedung pencakar langit pada foto di tahun 2050 tentunya menjadi alasan utama untuk meyakini bahwa foto itu diambil dari masa depan. Tapi sayangnya, kalau kalian perhatikan secara seksama, mungkin kalian akan merasa kecewa. Pasalnya, beberapa gedung yang terpampang di foto tersebut memiliki bentuk yang sangat identik. Coba lihat gedung ini. Gedung ini bahkan memiliki 3 kembaran sekaligus, yang pada akhirnya membuat foto tersebut nampak seperti foto editan dengan teknik montase foto, yaitu proses memotong dan menggabungkan 2 foto atau lebih menjadi sebuah foto yang baru. Itulah tadi sejumlah fakta dan kejanggalan yang bisa kita temukan dalam kisah penjelajah waktu Sergei Ponomarenko. Mungkin kejanggalan-kejanggalan tadi belum cukup untuk menjawab apakah kisah ini nyata atau fiktif belaka. Tapi setidaknya dari kisah Ponomarenko ini kita belajar satu hal, bahwa jika kita melihat benda terbang asing sedang melintasi langit, jangan pernah nekat untuk memotretnya. Sekian.